Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu duha ini kita akan membahas bagian akhir dari perjalanan kita di bulan Ramadan, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan diri di 10/3 terakhir atau di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan insyaallah nanti pembahasan kita akan mengacu kepada kitab Mukhtasar Lataiful Ma'arif. Seperti yang mungkin pernah kita sampaikan bahwa kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidh Ibnu Rajab termasuk salah satu di antara kitab yang memuat aneka amalan-amalan sunnah sepanjang 1 tahun. Karena dia berbicara tentang al-wadhaif, aneka kegiatan amalan sunnah berdasarkan bulan Hijriyah, berdasarkan urutan-urutan kegiatan selama bulan Hijriyah. Di sini disebutkan al-majlisur rabi', majlis yang keempat, fi dzikri al-ashril awakhir min Ramadan, menjelaskan tentang 10 terakhir bulan Ramadan. Fi sahihain disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahla. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, shadda mi'zarahu, maka beliau kencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, beliau hidupkan waktu malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan beliau bangunkan para istrinya. Hadza lafdzul Bukhari, dan teks ini ada dalam lafaz Bukhari. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di 10 terakhir Ramadan beliau makin banyak lagi beribadah, terutama ketika qiyamul lail. Karena sebagaimana perlombaan itu yang menentukan adalah ketahanan, bukan kecepatan di awal, tapi ketahanan sampai di titik finish. Bisa jadi ada orang yang ngegas di awal, tapi dia lemes di bagian akhir. Ada yang di bagian awal dia santai, dia tenang, di bagian akhir dia ngegas. Nah, yang diajarkan oleh Nabi SAW, beliau ngegas di bagian akhir. Sehingga Nabi SAW ketika sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau makin rajin ibadah. Walafdhu Muslimin, dan lafaz Muslim, ahyal laila, beliau menghidupkan di waktu malam. Wa ayqadha ahlahu, wa jadda, beliau membangunkan istrinya. Wa jadda, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa syaddal mi'zar, dan mengencangkan sarungnya. Wa fi riwayatin li Muslimin anha, dalam riwayat Muslim yang lain yang juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan sungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang itu tidak beliau lakukan di selain 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan yang itu tidak ada dalam kegiatan di selain 10 terakhir Ramadan. Ini berdasarkan pengakuan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sini ada keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Beliau mengkhususkan 10 terakhir bulan Ramadan bi'amalin, dengan aneka amalan la ya'maluha
yang beliau tidak kerjakan fi baqiyati syahri, di bulan-bulan yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya keseriusan Nabi SAW untuk beribadah di 10 terakhir Ramadan. Baik, sebagai tambahan, ya, terdapat kaidah bahwa di setiap waktu yang istimewa, di setiap waktu atau kegiatan ibadah yang istimewa, waktu ibadah, di setiap waktu ibadah, maka bagian akhir lebih istimewa dibandingkan daripada bagian awal, daripada bagian awal. Ini kaidah bahwa bagian akhir dari setiap waktu ibadah itu lebih afdol, lebih istimewa daripada bagian awal. Sebagai contoh misalnya, di sini kita bisa lihat beberapa kita bisa sebut waktu ibadah atau waktu istimewa. Misalnya hari Jumat, termasuk di antara waktu yang istimewa. Dan kita tahu akhir hari Jumat adalah waktu yang istimewa. Contoh yang lain, waktu malam. Dan sepertiga terakhir malam itu waktu yang istimewa. Kalau di sini kan akhir setelah asar. Setelah asar hari Jumat lebih istimewa. Ini sepertiga akhir malam. Ini yang istimewa. Kemudian misalnya di 10 Zulhijjah, puncaknya ada di bagian akhir. Puncaknya ada di 9 dan 10 Zulhijjah, di tanggal 9 dan 10, dan yang lainnya. Jadi semua waktu ibadah bagian akhirnya lebih afdal daripada bagian awal, termasuk juga Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bahwa di 10 terakhir itu lebih istimewa dibandingkan Ramadan bagian awal. Dan salah satu di antara penjelasannya adalah di 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar. Yang kita tahu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Selanjutnya, faminha, kemudian di sini disebutkan beberapa amal istimewa apa saja yang dikatakan di sini, yakhussul ashrul awakhir bi'amalin la ya'maluha fi baqiyatis syahr. Nabi SAW menghususkan beberapa amalan yang itu tidak beliau lakukan di beberapa bulan yang lain selain 10 terakhir Ramadan. Amalan apa saja itu? Faminha, di antaranya adalah ihya'ul lail. Malam harinya dihidupkan. Menghidupkan malam artinya dia tidak tidur di waktu malam, sehingga di waktu malam isinya ibadah, tidak istirahat. Ya, paling istirahat cuma sebentar. Namun sisanya lebih banyak dimanfaatkan untuk ibadah. Fayuhtamal, ada kemungkinan annal murad, yang dimaksud di sini adalah ihya'ul laili kullihi, menghidupkan seluruh malam. Masya Allah. Jadinya gimana Pak? Tidurnya di waktu siang. Tidurnya siang. Malamnya semalam suntuk, isinya ibadah. Wa yuhtamal, dan ada kemungkinan maknanya adalah ayyurida bi ihya'il lail ihya'a ghalibihi. Yang dimaksud menghidupkan malam di situ adalah menghidupkan ghalibul lail,
dominan waktu malam. Sehingga di waktu malam lebih banyak dan lebih dominan dipakai untuk ibadah. Nah, sekarang kita bisa hitung misalnya rentang waktu malam. Rentang waktu malam dimulai dari maghrib jam 18.00, kemudian isya jam berapa sekarang? 19, anggaplah 00, isya 19.02, kurang lebih 1 jam. Kemudian di sini ada subuh jam, anggaplah jam 4:30 ya, jam 04.30. Baik, di rentang maghrib sampai isya ini kita tidak tidur, tapi kita isi dengan aktivitas, isinya hanya makan-makan. Rata-rata kita hanya banyak makan, kemudian ngobrol bareng keluarga, itu antara maghrib dan isya. Baik, yang menentukan di sini sebenarnya Anda sudah bisa mulai startnya dari habis maghrib. Maka pemanfaatan waktu antara maghrib dan isya ini akan menambah kualitas dari isi waktu malam kita. Apakah hanya sebatas diisi untuk makan, ataukah diisi untuk kegiatan-kegiatan ibadah, sudah mulai tadarus walaupun belum isya, atau kegiatan yang lain. Bahkan kadang masyarakat secara umum nonton TV ya, atau cuman scroll HP. Ini, antara maghrib dan isya ini termasuk di antara waktu yang istimewa yang kadang banyak dilupakan orang. Selanjutnya antara isya dan subuh, orang tidur di jam 22, di jam 10 rata-rata. Di sini dia tidur. Nah, saat dia tidur di jam 22, jam berapa dia akan bangun? Kalau dia bangun misalnya jam 03, maka ada masa di mana dia hanya gunakan kegiatan untuk ibadah lebih pendek daripada yang dia gunakan untuk istirahat. Baik. Nah, jika kita ingin meniru seperti yang tadi disampaikan bahwa Nabi SAW ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan, maka mungkin di sini dikurangi, tidurnya dikurangi. Terus gimana Pak? Ngantuk nanti Pak. Diganti siang. Persiapan siang untuk nanti malam. Kemudian siang mungkin masih ngantuk, silakan tidur. Tapi saya kerja Pak. Nah, itulah fenomena. Sehingga menjadi kendala bagi kebanyakan masyarakat adalah ketika siang hari dia harus beraktivitas untuk kerja. Padahal andaikan kita mau melakukan seperti ini, ya 10 terakhir Ramadan cuti. Cuti dalam rangka apa? Dalam rangka fokus ibadah. Cuti dalam rangka bisa iktikaf bagi Anda yang tidak bekerja. Sehingga 10 terakhir Ramadan Anda cuti dalam rangka untuk ibadah. Setidaknya siang Anda bisa isi dengan istirahat sebagai ganti dari istirahat malam yang dikurangi. Baik, kita lanjutkan. Wa yu'ayyidu ma fi sahih Muslim, dan ini didukung oleh sebuah riwayat dalam Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, ma'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail semalam suntuk sampai subuh. Berarti beliau istirahat. Sebagaimana di sini, wa yuhtamalu ayyurida bi ihya'il lail ihya'a ghalibihi. Dan kemungkinan makna bahwa beliau menghidupkan malam harinya adalah menghidupkan mayoritas dari malam harinya, sehingga tetap istirahat tapi dikurangi istirahatnya.
Wa minha, di antara amal itu adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu lis-salati fi layalil ashri duna ghairihi minal layali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, salah satunya adalah dengan membangunkan istri beliau untuk tahajud di malam-malam 10 terakhir Ramadan, duna ghairihi minal layali, yang itu tidak beliau lakukan di malam-malam yang lain. Kadang beliau bangunkan Aisyah itu hanya di bagian akhir menjelang subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunkan Aisyah, "Ya Aisyah, qumi fa'autiri." Wahai Aisyah, bangun, lakukan salat witir. Sehingga beliau bangunkan hanya di bagian akhir. Tapi kalau 10 terakhir Ramadan, Rasulullah SAW membangunkan istrinya dari awal. Sehingga mungkin beliau istirahat sebentar, setelah itu beliau bangunkan istrinya dan diajak untuk tahajud. Semuanya diajak untuk tahajud. Qala Sufyan ats-Tsauri, kata Sufyan ats-Tsauri, ahabbu ilayya idza dakhala al-ashr al-awakhir ay yajtahida bil-laili wa yajtahida fihi wa yunhidha ahlahu wa waladahu ila as-salati in ataqu dzalika. Yang lebih aku sukai adalah ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan, agar orang itu bersungguh-sungguh di waktu malam. Jadi perlombaan kita adalah ibadah di waktu malam. Kalau siang kita sama-sama ibadah puasa, tapi malamnya itulah perlombaan kita di 10 terakhir Ramadan. Wa istahida fihi wa yunhidha ahlahu, bersungguh-sungguh ketika 10 terakhir Ramadan, membangunkan istrinya, wa waladahu, anaknya, ila salati, untuk salat, in ataqu dzalika, kalau mereka sanggup melakukan hal itu, kalau mereka mampu melakukan hal itu. Sehingga kalau mereka bisa, maka silahkan dilakukan. Baik, ini pesan yang disampaikan oleh Sufyan ats-Tsauri. Waqad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha kana yatruku Fatimata wa Aliyan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengetuk pintu Fatimah dan Ali. Fayaqul, lalu keduanya mengatakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah dan Ali, ala taqumani fatusalliyan, apakah kalian tidak qiyamul lail sehingga kalian bisa salat? Namun Ali memberikan jawaban, ya Rasulullah, kalau Allah bangunkan kami, kita pasti akan bangun. Kemudian Nabi SAW menepuk paha beliau sambil mengatakan, ditepuk pahanya sambil mengatakan, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan manusia itu banyak berdebat. Nah, kemudian Nabi pergi. Maka beliau sampai bangunkan putri beliau yang sudah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, diketok pintunya dalam rangka untuk dibangunkan agar mereka bisa salat. Wa waradat targhibu fi iqadhi ahadi az-zawjaini sahibahu lis-shalah, dan terdapat motivasi untuk membangunkan ahadi zawjain, salah satu di antara suami atau istri, membangunkan pasangannya, lis-sholati, untuk melakukan sholat, wa nadhil ma' fi wajhihi, dan dipercikkan air di wajahnya. Dan ini berdasarkan riwayat dari Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, coba kita lihat di sini. Rahimallahu rajulan qama minal lail. Baik, mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita ya. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasai, dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang,
qama minal lail, yang dia melakukan qiyamul lail. Fasalla, kemudian dia salat, wa aiqadha, dan membangunkan imra'atahu, istrinya. Fasallat, agar istrinya bisa salat. Fa in abad, kalau istrinya enggak mau bangun, nadha fi wajhil ma, maka wajahnya diperciki dengan air. Rahimallahu mur'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, yang dia melakukan qiyamul lail. Fasallat, kemudian dia salat. Wa aiqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau dia enggak mau bangun, suaminya enggak mau bangun, nadhat fi wajhil ma, maka wajahnya disiram dengan air. Nah, kerjasama seperti ini, kata Nabi SAW, rahimallah, dirahmati oleh Allah. Suami yang dirahmati yang kayak gini, istri yang dirahmati yang seperti ini. Maka siapa yang duluan untuk bangun, kemudian bangunin pasangannya, suaminya atau istrinya? Tapi Pak, itu beresiko. Apa resikonya? Kalau dibangunin marah dia, nyampluk. Masya Allah. Baik, kalau memang sekiranya dibangunin dengan terlalu keras dia marah, Anda bisa bangunkan pelan-pelan. Kalau tetap gak mau, ya sudah, urusan masing-masing. Sehingga dalam posisi ini, ketika tidak mau, Anda tidak punya hak untuk memberikan paksaan, karena itu urusan masing-masing. Baik. Wa fil Muwatta, dan disebutkan dalam Al-Muwatta bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yusalli minal laili ma sya'allahu ayyusalliya. Beliau salat di waktu malam sesuai dengan jumlah rakaat yang beliau lakukan. Hatta idza kana nisful lail, sampai kalau sudah memasuki setengah malam, aiqadha ahlahu lis-shalah, beliau bangunkan istrinya untuk salat. Yaqulu lahum, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, as-shalah, 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 ayo salat, ayo salat. Wa yatlu hadhil ayah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mul ahlaka, perintahkanlah istrimu, bis-salati, untuk melakukan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam istiqomah menjalankan salat. Ini yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau bangunkan istri-istri beliau radhiyallahu anhu. Kemudian di sini, kana timra'atu Habib, istrinya Habib, dan istrinya ini seorang wanita salihah. Istrinya Habib bin Abi Muhammad mengatakan kepada Habib di waktu malam, kata beliau, qad dhahabal lailu, malam telah berlalu, wa baina aidina tariqun ba'id, di depan kita ada jalan yang demikian jauh, ada jalan yang jauh. Wa zaduna qalil, sementara bekal kita sedikit. Wa qawafilus salihin qad sarat qaddamana, sementara rombongan orang-orang soleh mereka telah melakukan perjalanan di depan kita. Wa nahnu qad baqina, sementara kita masih bertahan di sini. Dan ini pesannya istri Habib. Beliau bangunkan Habib, kum ya Habib, ya. Kam tarqud, kum ya Habibi, ya. Qad dana al-mau'id, bangunlah wahai Habib. Istrinya membangunkan suaminya dan mengingatkan bahwa perjalanan kita masih panjang, sementara kita masih berada di sini. Orang-orang soleh di masa silam, mereka sudah berada di depan, kita berada jauh di belakang. Mari bangun wahai Habib untuk melakukan qiyamul lail. Masya Allah, ini istri yang istimewa. Wa minha, dan di antaranya adalah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam
kana yashuddul mi'zar. Nabi SAW mengencangkan sarung beliau. Wakhtalafu fi tafsirihi. Ulama beda pendapat mengenai tafsirnya. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan huwa kinayatun an syiddati jiddihi wa ijtihadihi. Ini merupakan kinayah, ya, kiasan, kalimat ungkapan untuk menyatakan syiddati jiddihi. Nabi SAW mengencangkan sarungnya, maksudnya adalah lebih bersungguh-sungguh. Wa ijtihadihi fil ibadah, dan perjuangan beliau dalam ibadah. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, fulanun yashuddu wasatahu. Fulan yashuddu wasatahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Wa yas'a fi kada, dan berusaha melakukan seperti ini. Wa hadza fihi nazar. Ya. Fa innaha qalat jadda wa shaddal mi'zar. Fa atafat shaddal mi'zar ala jaddihi. Ya. Jadda wa shaddal mi'zar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan jadda wa shaddal mi'zar. Nah, ada kakek jadda bersungguh-sungguh, wa shaddal mi'zar, dan mengencangkan sarungnya. Fa'atafat shaddal mi'zar ala jaddi. Nabi SAW itu bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Maka beliau mengencangkan sarung dengan al-jadd, dengan kesungguhan. Baik. Was-sahih, dan pendapat yang lebih tepat adalah annal murada i'tizaluhu lin-nisa, bahwa yang dimaksud di sini adalah Nabi SAW menghindari seluruh istrinya. Kenapa? Karena beliau iktikaf. Dan orang yang iktikaf dilarang oleh Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu melakukan hubungan badan ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Sehingga kalau orang iktikaf kemudian dia melakukan hubungan badan, pulang, ya, maka iktikafnya batal. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghaliban ya'takiful ashra al-awakhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya beliau iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Wal mu'takifu mamnu'un min qurbanin nisa bin nassi wal ijma'. Sementara orang yang iktikaf dia dilarang untuk mendekati wanita, maksudnya adalah melakukan hubungan badan berdasarkan nas Al-Qur'an dan ijma' para ulama. Waqad qala ta'ifatun minas salafi fi tafsirihi. Dan sebagian ulama salaf mengatakan dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Mulai sekarang silahkan bashiruhunna, kalian bashiruhunna, mempergalui istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan silahkan kalian cari apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Maksudnya adalah innahu talabu lailatul qadar, dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Wal makna, lalu di sini dinyatakan makna dalam hal ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala ketika membolehkan orang untuk mubasyaratun nisa, ya, bercumbu dengan istrinya, fi layalis siyam, di malam-malam puasa, ila ayyatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas benang putih di atas benang hitam, maksudnya adalah waktu subuh. Amara ma'adzalika bi talabi lailatul qadar. Di saat yang sama Allah juga perintahkan agar orang itu mencari Lailatul Qadar, agar kaum muslimin tidak sibuk di malam yang panjang itu bil istimta'i bil mubah, hanya sebatas menikmati yang mubah saja. Fayafutuhum talabu Lailatul Qadar, sehingga dia kehilangan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Fa'amara ma'adzalika bi talabi Lailatul Qadar bitahajjudi minal lail, sehingga beliau perintahkan sambil, ya,
bitalabi, untuk mencari Lailatul Qadar, bitahajjudi minal lail, dengan aneka tahajud di waktu malam. Baik. Dan demikianlah yang terjadi, bahwa Rasulullah SAW mengisi waktu malam beliau dengan yang seperti ini, memperbanyak ibadah di waktu malam, khususan fil layali al-marjuwi fiha Lailatul Qadar, terutama di malam yang diharapkan itu adalah Lailatul Qadar. Famin huna kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusibu min ahlihi fil ishrina min Ramadan thumma ya'tazilu nisa'ahu. Dari sinilah disimpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan badan dengan istri beliau di 10 pertama bulan Ramadan, kemudian beliau hindari para istri beliau dan fokus untuk mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Wallahu a'lam. Nah, jadi makna mengencangkan sarung yang dimaksud adalah tidak melakukan hubungan badan, karena Nabi SAW sudah melakukannya sebelum masuk 10 terakhir Ramadan. Begitu sudah masuk 10 terakhir Ramadan, Rasulullah SAW hindari berinteraksi dengan istri. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Wa minha ightisaluhu sallallahu alaihi wasallam bainal isya'ain. Di antaranya adalah mandi antara dua isya. Maksudnya dua isya di sini adalah maghrib dan isya. Mandi dari habis maghrib sampai isya. Wa qala Hammad ibnu Salamah, kata Hammad bin Salamah, Thabit al-Bunani, Humaid at-Tawil, yalbasani ahsana thiyabihima, mereka memakai pakaian yang paling bagus. Wa yatatayyaba, memakai parfum yang wangi. Wa yutayyibuna al-masjida bin naduhi wad duhnah, kemudian masjid juga dikasih banyak parfum. Fil lailatil lati turja fiha Lailatul Qadar, di malam yang diharapkan itu adalah Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Mewangikan masjid. Malaikat senang dengan yang wangi, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qadar bahwa malaikat turun di waktu Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, para malaikat turun. Wa qala Thabit al-Bunani, kata Thabit al-Bunani, kana li Tamimin ad-Dari khullatun ishtaraha bi alfi dirhamin. Tamim ad-Dari itu punya baju yang bagus yang beliau beli dengan harga 1000 dirham. Dibeli dengan harga 1000 dirham. Kana yalbasuha fil lailatil lati yurja fiha Lailatul Qadar. Dan beliau pakai di malam yang diharapkan itu adalah Lailatul Qadar. Masya Allah. Sampai seperti itu persiapan yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka berada di Lailatul Qadar, itu mereka dandan.
mandi, kemudian pakai baju yang bagus, dandan. Yang tentu saja nuansa semangatnya akan berbeda antara orang yang dandan dengan yang tidak dandan. Dengan dandan, orang akan lebih bersemangat untuk tidak tidur. Fatabayyana bihadza annahu yustahabbu fil layali allati turja fiha lailatul qadar at-tanadzuf. Maka berdasarkan hal ini dianjurkan ketika sudah memasuki malam-malam terakhir Ramadan, terutama mendekati Lailatul Qadar, at-tanadzuf, ya, untuk bersih-bersih, tazayyun, berhias diri, wa tatayyub, kemudian pakai wangian, pakai parfum, dengan mandi, wa tib wal libasil hasan, memakai parfum atau pakaian yang bagus. Kama yushra'u dzalika fil jam'i wal a'yad, sebagaimana itu disyariatkan ketika kita mau kumpul atau ketika berhari raya. Wa kadzalika yushra'u akhdhu zinah bithiyab fi sa'iris shalawat. Demikian pula dianjurkan untuk akhdhu zinah bithiyab, mengambil pakaian-pakaian yang bagus, fi sa'iris shalawat, ketika sedang sholat. Jadi mau sholat apapun, kita dandan dengan pakaian yang bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, gunakan perhiasan kalian setiap kali kalian masuk masjid. Nah, dan yang dimaksud adalah ketika kalian mau sholat, maka berhiaslah. Ibnu Umar mengatakan, Allahu ahaqqu ayutazayyana lahu wa yurwa anhu marfu'an. Kata Ibnu Umar, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk diberi perhiasan. Maksudnya adalah ketika kita mau menghadap Allah, Allah lebih berhak untuk kita berdandan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yurwa anhu marfu'an, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu'. Tapi secara makna kita sepakat akan hal ini, sehingga dianjurkan bagi orang yang memasuki 10 terakhir bulan Ramadan agar dia berdandan, ya, mandi, kemudian pakai parfum dan seterusnya. Wala yakmulu. Setelah kita berbicara tentang hiasan dohir, berikutnya kita bicara hiasan batin. Wala yakmulu tazayyunud dhahiru illa bitazayyunil batin. Dan penampilan lahiriah tidak akan bisa menjadi sempurna kecuali dengan penampilan batin. Bitaubah. Caranya gimana biar batinnya itu makin bagus? Dengan banyak bertobat kepada Allah. Wal inabah, kembali kepada Allah. Wa tadhirin min adnasid dzunub, dan mensucikan diri dari dosa-dosa, kotoran-kotoran dosa. Wa audariha, fa inna zinatadh dhahir ma'a kharabil batin la tughni syai'a. Karena perhiasan lahiriah tapi batinnya keropos, batinnya rusak, maka itu tidak akan memberikan manfaat sepeser pun. Sehingga percuma ada orang yang rajin puasa sunnah atau amal ibadah sunnah, tapi ternyata batinnya belum dibenerin, sehingga dia tidak pernah mengaku salah dengan perbuatannya, tidak banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan masih menikmati maksiat dengan maksimal. Yang seperti ini bisa jadi pengaruh dari kesucian hati itu sangat kecil, sehingga ketika kecil menyebabkan orang tidak bisa melakukan perjalanan dengan lancar menuju Allah Ta'ala. Oleh karena itu, gunakanlah waktu siang Anda sebagai alat bantu untuk ibadah di waktu malam. Ya, di sini ya. Waktu siang Ramadan, waktu siang Ramadan dijadikan sebagai alat bantu, ya, untuk kegiatan Ramadan di waktu malam. Untuk kegiatan Ramadan di waktu malam.
Jadi siangnya Anda siapkan, Anda niatkan, ini biar nanti malam saya kuat. Saya nanti malam mau istirahat cuma sebentar, sehingga saya butuh ini. Silahkan. Sejak persiapan itu, maka Anda mendapatkan pahala. Nah, kita lanjutkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, Ya Bani Adam, Qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai Bani Adam, sungguh kami telah turunkan kepadamu libasan, pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang itu akan menutupi sawatikum, ya, menutupi kemaluan kalian, warishan, dan sebagai rish. Rish yang dimaksud adalah perhiasan, pakaiannya jadi indah. Walibasut taqwa dzalika khair, namun pakaian takwa itu yang terbaik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itu adalah tanda ayat-ayat Allah, la'allahum yadhakkarun, agar mereka yadhakkarun, agar mereka bisa mengambil peringatan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, la yasluhu limunajatil muluk fil khulwat, tidak layak seseorang untuk bermunajat, ya, dengan raja fil khulwat, di kesendirian, illa man zayyana zahirahu wa batinahu wa tahharahuma, kecuali bagi mereka yang menghiasi dirinya dengan penghiasan zahir dan batin, wa tahharahuma, dan dia mensucikan dirinya. Khususan malikal mulukil ladzi ya'lamu sirra wa akhfa, terutama untuk rajanya para raja, Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengetahui asir wa akhfa, bagian yang rahasia dan bagian yang samar. Wa huwa la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada wajah kalian dan penampilan kalian, yang Allah lihat adalah hati kalian. Wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Faman waqafa baina yadai, maka siapa yang menghadap kepada Allah Ta'ala, falyuzayyin lahu zahirahu bil libas, maka hendaknya dia hiasi penampilan zahirnya dengan pakaian. Wa batinahu bilibasit taqwa, sementara batinnya dihiasi dengan pakaian takwa. Masya Allah. Jadi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, kita dianjurkan untuk mandi dalam rangka membersihkan, menjaga kebersihan lahiriah. Dan kita dianjurkan memperbanyak taubat untuk menjaga kebersihan batin. Wallahu alam. Baik, demikian bab khusus masalah 10 terakhir Ramadan. Dan di bab berikutnya kita akan bahas tentang masalah i'tikaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustaz. Ya, sebentar, tunggu sebentar.
Baik. Selanjutnya kami persilahkan jika ada yang mau disampaikan. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah merahmati Ustadz sekeluarga. Amin Allahumma walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita iktikafnya di masjid hanya 1 atau 2 jam Ustadz, tapi di sepertiga malam terakhir kemudian pulang ke rumah untuk sahur? Apakah hal demikian itu sudah disebut iktikaf ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai berapa batasan minimal iktikaf. Apakah cuman sesaat itu bisa disebut iktikaf, atau iktikaf itu minimal harus 1 malam? Ada khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu alam, memang masing-masing membawakan dalil, tapi dalil itu tidak spesifik untuk menyebutkan batasan. Ada yang mengatakan iktikaf itu ya harus 10 hari, karena Nabi SAW iktikafnya 10 hari. Ada yang mengatakan iktikaf itu sehari semalam, dan ada yang menyebutkan boleh semalam saja. Dan ada yang mengatakan iktikaf boleh walaupun sesaat, misalnya cuman setengah jam atau cuman 1 jam. Dan wallahu alam, kami lebih cenderung pendapat yang terakhir, bahwa iktikaf sesaat itu diperbolehkan. Maka kalau ada orang yang iktikaf di waktu malam hanya 2 jam, 3 jam terus pulang, dia mendapatkan pahala iktikaf hanya di rentang itu 2 jam, 3 jam tadi. Karena ketika dia pulang berarti dia membatalkan iktikafnya. Sebab iktikaf itu batal kalau orang keluar dari masjid tanpa uzur yang bisa digantikan di masjid. Kalau uzurnya bisa digantikan, ya, misalnya dia pulang untuk mandi, kemudian di masjid dia ditinggal sementara, maka insya Allah tidak masalah karena sifatnya cuman pendek. Tapi kalau kemudian itu nggak mungkin bisa digantikan, berapa lama dia pulang? Sampai sore, bahkan sampai besok lagi, terlalu lama. Nah, rentang terlalu lama itu kan jadinya lebih banyak di rumah daripada di masjid. Oleh karena itu, kalau mau lebih serius iktikaf ya dibuat panjang, tidak keluar-keluar dari masjid. Tapi kalau iktikaf hanya sesaat, cuman sejam 2 jam, insya Allah iktikafnya sah. Hanya saja kurang maksimal karena iktikafnya hanya sesaat. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim dan seluruh jamaah kajian. Amin. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana tata cara menyambut Lailatul Qadar untuk istri yang di rumah Ustadz? Jika masjid dikasih parfum, kemudian laki-laki berhias, lalu bagaimana dengan istri ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Bagaimana cara wanita bisa mengejar Lailatul Qadar sementara di rumah? Nggak jaminan bahwa yang di masjid lebih berhasil daripada yang di rumah. Sehingga walaupun wanita ini tidak datang ke masjid, bisa nggak dia beribadah di rumah? Sangat bisa. Dan hadis yang mengatakan afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, sholat seseorang yang paling afdal adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Itu berlaku untuk semuanya, semua sholat sunnah. Sehingga ketika sholat sunnah lebih baik dilakukan di rumah, baik laki maupun perempuan. Apalagi yang perempuan, yang wanita dianjurkan agar memperbanyak tinggal di rumah. Maka ibu yang tidak keluar rumah ketika 10 terakhir Ramadan dan banyak beribadah di rumah, insya Allah hal yang baik. Kecuali kalau misalnya, Pak, saya kalau di rumah ngantuan nih Pak, nggak maksimal karena nggak ada temannya.
Ya sudah, daripada nanti di rumah malah tidur terus, mending Anda pindah ke tempat yang lain yang membuat Anda lebih semangat. Misalnya di masjid atau di musola atau dimanapun. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Barakallahu Ustadz. fiik. Kapankah sebenarnya waktu Lailatul Qadar itu Ustadz? Hanya di sepertiga malam terakhir atau mulai dari maghrib sampai subuh ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, jadi Lailatul Qadar itu terjadi antara maghrib sampai subuh. Lailatul Qadar. Ini terjadi dalam waktu semalam. Ukurannya semalam. Semalam itu berarti dari maghrib sampai subuh. Nah, selama rentang ini, semalam ini, disitulah Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahwa keberadaan Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Nah, kalau nggak pernah terbit fajar, ya berarti terus. Kok nggak pernah? Maksudnya nggak ketahuan. Misalnya mendung, nggak ada azan yang terdengar, ya sudah, dia bisa lanjutkan untuk ibadah sampai jelas baginya waktu subuh telah datang. Wallahu alam. Jadi Lailatul Qadar itu semalam. Terus malam yang mana? Malam yang keberapa? Malam keberapa? Ya. Mengenai malamnya malam keberapa, Nabi SAW tidak menyebutkan. Beliau hanya menyebutkan isyarat, yaitu di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, sekeluarga, tim kajian Hasanah, dan jamaah Zoom, dan seluruh umat muslim selalu mendapatkan rahmat Allah serta perlindungan Allah. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, sholat malam dan sholat duha yang paling afdal atau terbaik itu berapa rakaat ya Ustadz? Apakah ibadah kita di masa muda dan ketika saat tua tidak bisa lagi dilakukan, apakah kita masih bisa mendapatkan pahalanya ya Ustaz? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik Ustaz. Nah, berapa jumlah rakaat yang paling afdal untuk qiyamul lail dan untuk salat duha? Untuk qiyamul lail, jika bicara masalah afdaliyah, yang paling afdal adalah yang menjadi rutinitas Nabi SAW. Yang kata Aisyah, Nabi SAW la yazidu ala ihda asyrata rak'atan. Nabi SAW tidak pernah melebihi 11 rakaat, dalam riwayat yang lain tidak pernah melebihi 13 rakaat. Sehingga kalau kita bicara terbaik, Anda bisa tirukan seperti apa kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sholat duha terbaik berapa menit atau berapa rakaat sholat duha terbaik? Tidak ada batasan jumlah rakaat sholat duha, maka makin banyak makin bagus. Sebab itu merupakan waktu di mana orang banyak lupa kepada Allah. Namun ketika ada orang yang sholat duha, itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Barakallahu fiik. Afwan, izin bertanya Ustaz. Tadi disebutkan bahwa Rasulullah itu mengencangkan Sallallahu alaihi sarungnya wasallam.
dalam artian tidak mendatangi istri-istrinya di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, Apakah berhubungan badan dengan pasangan di 10 hari Ramadan itu terlarang, Ustaz? Jazakumullah khairan. baik, tidak terlarang, tapi Nabi SAW memilih sikap untuk menghindari istri dalam rangka untuk fokus ibadah. Dan beliau itikaf. Sementara orang yang itikaf tidak boleh menggauli istrinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu menggauli istrimu sementara kamu sedang itikaf di masjid. Oleh karena itu kalau lagi itikaf, ya pulang kemudian hubungan badan bisa membatalkan itikafnya. Meskipun boleh, ya diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga kesucian hati dan konsisten saat Ramadan ini Ustaz, dan menjaganya setelah Ramadan nanti? Apalagi dengan ujian hati terkhusus kami para remaja yang tinggal di Jakarta dengan hiruk pikuknya Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, batin manusia itu terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Sehingga batin manusia sangat terpengaruh oleh lingkungannya. Oleh karena itu, dulu para ulama kalau sudah memasuki bulan Ramadan, mereka banyak tinggal di masjid. Mereka banyak tinggal di masjid, tujuannya apa? Menjaga puasanya, menjaga hatinya. Sebagaimana kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau berpuasa Ramadan itu banyak berdiam di dalam masjid. Sampai ada yang bertanya, ya, ketika banyak berdiam di dalam masjid, ya, kenapa kalian lebih sering seperti itu? Kata mereka, nahfadhu siyamana minadz dzunub wal ma'asi. Kami jaga puasa kami agar tidak berbuat dosa dan maksiat. Itu dengan banyak tinggal di masjid. Nah, kami sadar bahwasanya Anda mungkin akan keberatan dengan ini karena harus kerja. Sementara itu bukan hari libur misalnya. Ya, kalaupun demikian, ya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Intinya dalam hal ini jika kita bicara masalah menjaga hati, kok enggak bisa saya? Ya, batasi dengan cara diam di dalam rumah. Nah, cuman ini ada masalah lagi. Sebelum ada HP, dulu orang diam di dalam rumah itu betul-betul fokus ibadah. Sekarang diam di dalam rumah bisa jadi lebih banyak interaksi dengan orang lain. Ya, misalnya jawab komentar-komentar di grup WA, lalu selalu membuat status-status di WA, sibuk dengan itu. Nah, akhirnya dia sendiri mungkin tidak mendapatkan manfaat dengan maksimal. Maka perlu untuk dipertimbangkan berkaitan dengan masalah interaksi. Jadi perbanyak tinggal di dalam rumah, itu insya Allah akan mengamankan. Lalu kurangi interaksi dengan HP. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu hatinya bisa lebih tenang. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, jika zakat mal kami haulnya di bulan Rabiul Awal lalu Ustadz, kemudian apakah langsung ditunaikan atau boleh jika dibarengkan dengan Ramadan Ustadz? Apakah ada pahala lebih jika zakat ditunaikan di bulan Ramadan? Jazakumullah khairan. Kalau haulnya di bulan Rabiul Awal, berarti Anda harusnya bayar di bulan Rabiul Awal. Lalu bagaimana kalau misalnya saya segerakan aja di bulan Ramadan? Ya boleh. Tidak masalah jika mau disegerakan di bulan Ramadan. Maka kita bayar zakat di bulan Ramadan, padahal zakatnya masih jauh. Zakat saya masih 6 bulan ke depan. Ya tidak apa-apa, gak ada ruginya.
Nah, sehingga ketika didahulukan diperbolehkan. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Tadi tentang satu lagi apa? Kayaknya dua. Ya Ustadz. Yang pertanyaan terakhir tadi. Pertanyaan terakhir itu yang menjaga kesucian hati dan konsisten saat ini Setelahnya menjaganya setelah Ramadan. Tidak ada Ustadz, cuma satu Ustadz. Nah. Baik Ustadz. Izin bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dalam 10 hari terakhir Ramadan, manakah yang lebih afdal Ustadz? Untuk sholat malam atau tarawih itu setelah sholat isya langsung atau pada saat sepertiga malam terakhir Ustadz, atau dilakukan keduanya? Jazakumullah khairan. Yang paling afdal adalah tarawihnya ditunda. Jadi isya saja. Tarawihnya kapan? Nanti mulai jam 2. Nah, cuman masalahnya bisa nggak dikondisikan seperti itu untuk jamaahnya? Mungkin kalau di tempat kita nggak bisa, karena jamaah itu sangat heterogen dan tidak semua punya keinginan yang sama sebagaimana yang lain. Oleh karena itu dalam hal ini sifatnya adalah tidak bisa kita buat perbandingan mana yang lebih afdal. Ya. Intinya selagi Anda bisa jadikan itu sebagai alat dukung untuk semakin beribadah di waktu sepertiga malam terakhir Ramadan, insya Allah itu yang terbaik. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Ya, pertanyaan kedua tadi Ustadz, apakah ada pahala lebih jika zakat itu ditunaikan di bulan Ramadan? Apakah ada pahala lebih? Jawabannya ada. Jadi kalau mau disegerakan bisa. Jadi Rabiul Awal sekarang Ramadan ya. Rabiul Awal kan masih nanti. Haul Anda Rabiul Awal kemarin, kemudian Ramadan, Rabiul Awal berikutnya Anda mau bayar zakat. Nah, zakat di Rabiul Awal berikutnya tahun 1447 Anda bisa bayarkan di Ramadan ini dan insya Allah pahalanya lebih besar. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Bertanya, ketika kita diperintahkan untuk banyak membaca doa Allahumma a'ti riqabana dan seterusnya sampai selesai, di situ dimasukkan juga pasangan kita. Pertanyaannya Ustadz, jika pasangan kita sudah meninggal, apakah masih bisa disebut pasangan Ustadz, sehingga masih disebutkan dalam doa tersebut? Jazakumullah khairan Ustadz. Nah, apabila pasangan sudah meninggal, apakah masih bisa disebut pasangan? Jawabannya, selama Anda belum nikah lagi, maka dia adalah pasangan Anda. Oleh karena itu, apabila seorang suami mendoakan istrinya yang sudah meninggal, atau istri yang mendoakan suaminya yang sudah meninggal, ya jawabannya bisa dan sampai. Itu pasangan atau bukan, Pak? Selama Anda belum nikah lagi, itu akan menjadi pasangan Anda. Karena seorang wanita akan dikumpulkan bersama dengan lelaki terakhir yang menjadi suaminya. Sehingga kalau dia cerai mati lalu nikah lagi, maka nanti dia di surga akan dikumpulkan bersama lelaki yang kedua. Wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teknisnya Nabi membangunkan para istrinya Ustadz? Apakah mendatangi setiap rumahnya di malam hari? Yang berarti bahwa Nabi keluar dari masjid untuk mendatangi rumah-rumah istrinya untuk membangunkan mereka Ustadz. Jazakumullah khairan. Wallahu alam, di situ tidak disebutkan teknis bagaimana cara Nabi SAW membangunkan istri beliau. Namun secara umum yang namanya bangunin dia datang ke rumahnya masing-masing. Dan rumah Ummahatul Mukminin itu berdekatan di sekitar masjid semuanya. Ada rumah Aisyah, rumah Hafsah, rumah Zainab, rumah ini, rumah ini. Jadi sangat berdekatan. Maka Nabi SAW pernah beliau punya kebiasaan setelah selesai asar mampir ke semua istri beliau. Yang terakhir adalah istri yang mendapatkan jatah di malam itu.
Sehingga Rasulullah SAW menjaga kedekatan dengan anggota keluarganya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak ingin anggota keluarganya ketinggalan, maka beliau datangi untuk qiyamul lail, ya. Diketok pintunya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang mu'alaf Ustadz. Dan Alhamdulillah. belum banyak ya bacaan yang saya hafal. Bacaan apa yang harus kami baca di 10 malam terakhir Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, bacaan apa yang harus dibaca ketika Lailatul Qadar. Kemudian Nabi SAW ajarkan untuk membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan menyukai sikap pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Perbanyak membaca kalimat itu, sebagaimana pesan Nabi SAW untuk Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika seorang wanita ingin menghidupkan malam terakhir, itu boleh tidur sebentar Ustadz, antara jam 8 sampai jam 11 malam? Apakah hal tersebut tetap disebut menghidupkan malam Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, menghidupkan malam tadi sudah kita sebutkan terjadi secara dominan. Dominan malam itu tahajud. Sehingga tidak masalah kalau istirahat dulu misalnya dari jam 8 sampai jam 11 atau sampai jam 10. Setelah itu qiyamul lail. Silahkan, boleh. Dan insya Allah itu hal yang cukup bagus karena dia mendahulukan waktu istirahat. Jam 8 sudah tidur. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita diperbolehkan memperbanyak sholat tahajud setelah sholat tarawih di 10 malam terakhir Ustadz? Jazakumullah khairan. Pendapat yang lebih tepat adalah boleh, dan itu pendapat yang diambil oleh jumhur ulama, bahkan jamaahir ulama. Meskipun secara teknis ulama beda pendapat, namun pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Oleh karena itu dalam hal ini sholat lagi, ya, mengulang sholat atau melakukan qiyamul lail setelah tadi ikut tarawih tidak masalah, karena mengenai mengenai rentang waktu ibadah itu bisa dilakukan dari mulai maghrib sampai subuh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid di 10 hari terakhir Ramadan Ustadz? Apakah boleh kami membaca Al-Quran Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, alhamdulillah di ANB channel kayaknya ini sudah pernah kita bahas, ya. Mungkin kami sarankan Anda nonton di YouTube ANB channel. Juga pernah saya tulis satu artikel di konsultasisyariah.com. Anda bisa cari dengan judul seperti yang Anda sampaikan tadi. Jadi kita masih punya peluang untuk ibadah, termasuk wanita haid. Wanita haid itu tidak dilarang untuk ibadah, hanya saja dia nggak boleh melakukan ibadah tertentu. Sholat nggak boleh, ya. Kemudian tidak boleh puasa. Tapi ibadah yang lain masih boleh. Baca Quran boleh nggak, Pak? Baca Quran tanpa menyentuh teksnya insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda baca pakai HP, kemudian mungkin pakai pulpen stylus seperti ini, insya Allah akan bisa lebih aman karena tidak menyentuh langsung dengan teks Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sederhana ini memberi manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemanfaatan
terhadap ilmu yang kita pelajari, dan Allah berikan kita keberhasilan untuk bisa mengikuti kegiatan selama bulan Ramadan ini dengan maksimal. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.